got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Sony, jangan lari Son. Angga berteriak. Dia berusaha mengejar Sony, tapi Bu Lurah dengan sekali menghentakkan kakinya. Kami semua yang ada di pendopo rubuh dan terjatuh. Sony menoleh. Dia menyeringai. Lalu dia pun berbalik arah. Terus berjalan ke arah Bu Lurah. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain hanya menatap kepergian Sony. Dalam sekali pandang pun, Sony menghilang di balik kabut tebal yang turun menutupi mereka semua. Kami berkumpul di pendopo dengan perasaan yang tidak karu-karuan, dan kami pun seperti kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika pagi telah menjelang, aku bersiap-siap untuk mengantarkan Pak Yai Ahmad pergi ke rumah temannya di satu daerah yang perjalanannya pun hampir 2 jam kita lalui. Aku, Pak Agus, dan juga Yai Ahmad, kita mulai berangkat pukul 9 dan melewati hutan Wingi dan juga perkampungan desa Kantil. Perjalanan kami pun terasa amat sangatlah berat. Gangguan demi gangguan pun kami alami. Dari kita pun tidak pernah kelihatan jalan, sampai kita melihat jalanan di depan kita adalah sungai yang sangatlah besar, dan kami pun harus masuk ke situ. Padahal sejatinya tidak adalah sungai yang terbentang di sana. Semua hanya hayalan. Untungnya Yai Ahmad sudah mengetahui akan hal ini, dan dia pun menyiapkan semua perbekalan yang harus kita bawa dan kita amalkan selama perjalanan. Beliau senantiasa membimbing kami supaya kami pun selamat sampai tujuan. Perjalanan 2 jam yang kami tempuh bisa menjadi 5 jam untuk mencapai rumah Kiai Ageng Sueb. Ketika nyampe rumahnya pun, suasana sudah mendekati sore hari. Kami dipersilakan masuk, dan yang bikin aku kaget, beliau pun sudah mengetahui apa maksud kedatangan kami waktu itu. Kami pun dipersilakan duduk dan dipersilakan untuk istirahat bareng sejenak sambil meminum kopi panas yang disediakan oleh santri beliau. Kiai Ageng Sueb pun berkata, "Lek kancamu kuwi mending diikhlasno, tapi lek kancamu sing siji ne isih kemungkinan iso diwarasno." Maksudnya, Mas Sony sudah tidak ada harapan, Yai? Tanyaku waktu itu. Yai Ageng Sueb pun, beliau manggut-manggut, seakan membenarkan apa yang menjadi ucapanku. "Iyo le, bocah iku wis kadung jero. Semunggo iso ditulung. Iku pasti tetep
akan memakan korban jiwa. Karena yang kita hadapi ini bukan orang sembarangan. Beliau ini demit paling mematikan di daerah sini. Dan kekuasaannya pun sangatlah luas. Apalagi Bu Lurah, dia sudah melakukan perjanjian berpuluh-puluh tahun dengan memberikan banyak sekali tumbal laki-laki. Kenapa masyarakat tidak ada yang menangkap atau melaporkan ke polisi? Tanyaku yang sangat naif. Piye, hal kayak gini mana bisa dilaporkan? Mana yang menjadi bukti itu mana? Mayat pun raib semuanya. Tidak ada yang berbekas. Bagaimana dengan penduduknya, Yai? Desa Kantil itu bukanlah desa manusia. Walaupun sejatinya mereka adalah manusia. Kutukan itu sudah sangat lama. Mungkin jika aku menghadapinya, aku sendiri pun tidaklah mampu, kata Yai Ahmad. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Yai? Satu-satunya jalan, kita memang telah sepakat untuk tidak saling mengganggu. Maksudnya, Yai? Iya, kami semua dalam keadaan damai di sekitar kampung Kantil karena kita punya kesepakatan. Mereka tidak boleh mengambil tumbal dari warga sekitar. Tapi mereka bisa mengambil dari mana saja. Ya, orang lain yang terjebak di desa itu. Hanya itulah tumbal buat mereka semua. Apakah Pak Lurah, waktu kalian datang, kalian tidak didampingi untuk pergi ke desa Kantil? Tanya Yai Ahmad. Justru Pak Lurah selalu mengarahkan kepada kami semua supaya kami tidak pergi ke desa Kantil sendirian. Desa Kantil itu tidak bisa dibangun dengan bangunan manusia. Mereka pasti akan memakan semua pegawai-pegawai yang dari luar di desa tersebut. Desa ini memang nyata, tapi penuh dengan misteri. Yai Ahmad melanjutkan, aku semakin tidak mengerti dengan kejadian seperti ini. Hari sudahlah sangat sore. Kalian sebaiknya menginap di sini. Karena kalian tidak bisa pulang pada malam hari. Akan sangat bahaya jika kalian memutuskan tetap nekat pulang pada malam hari. Kalian datang siang saja, banyak gangguan, apalagi malam hari. Sebaiknya kalian menginap di sini dan kita pun berangkat besok pagi, kata Yai Sueb menjelaskan. Iya, Yai. Ngomong-ngomong, temanmu yang satunya, apa dia sudah mengerti suasana saat ini? Maksudnya Mas Angga, Yai.
Iya, bocah kuwi. Saya rasa Mas Angga sudah tahu Yai. Karena sewaktu di desa Kantil pun dia sudah tahu keadaan yang sesungguhnya. Kemarin Yai Ahmad sudah meluruhkan guna-guna yang ada pada dirinya. Tapi aku ndelok dekne saiki lagi bahaya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa kepadanya malam ini. Maksudnya Yai, dia lagi bahaya. Tampaknya cah kuwi, cah wadon anake Bu Lurah. Wengi iki bakal ngirim santet guna-guna maneh. Koyoke anake Bu Lurah kesemsem tenenan karo bocah kencamu. Tapi kita bantu dari sini. Kita lindungi dia. Semoga dia selalu menjaga sholatnya. Kata Yesus. Sudut pandang pun berpindah kepada Mas Angga. Setelah maghrib ini pun, suasana amatlah sangatlah sunyi dan mencekam di kampung ini. Kami yang berada di ruang tamu berkali-kali mendengarkan suara bunyi burung kedasi. Suaranya yang memilukan, seakan-akan penuh kesedihan. Burung itu terus saja merintih. Nak Angga, sudah sholat maghrib? Tanya Pak Lurah waktu itu. Saya tidak pernah Pak. Sudah lama saya tidak melakukan sholat. Jawabku malu-malu. Aku memang bukanlah orang yang religius. Aku percaya Tuhan. Tapi mungkin karena aku merasa masih muda. Aku pun tidak pernah melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Sebaiknya Nak Angga sholat dulu. Jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Baik Pak Lurah. Saya mau ambil wudhu dulu, kataku waktu itu. Saat aku berjalan ke belakang, aku tampak melihat sosok gadis. Gadis diam-diam yang aku rindukan. Iya, nampaklah Puspa di sana. Mas Angga. Mas, aku kangen banget loh Mas. Pengen kemana aja. Aku kangen banget loh sama kamu. Kata Puspa waktu itu. Tiba-tiba saja hatiku berdebar-debar. Kakiku pun bergetar seakan-akan lumpuh melihatnya. Matanya dan mataku seolah menyatu. Tiba-tiba perasaan cinta dan gairah itu pun kembali memuncak. Sedangkan aku melupakan siapa Puspa sebenarnya. Aku begitu ingin pergi ke arahnya, berlari dan memeluknya. Puspa, kataku waktu itu. Ini aku Puspa Mas. Jawabnya lembut. Dek, kamu ngapain di situ? Tanyaku waktu itu. Aku kangen sama kamu Mas.
Aku gak berani, Mas. Kalau aku harus ke depan menemui Pak Lurah. Aku takut. Tapi aku kangen kamu. Katanya merajuk. Aku ingin sekali berlari ke arahnya. Tapi kakiku sangatlah berat. Mas, kamu ngapain di situ? Kemarilah. Puspa, dia pun menyuruhku untuk mendatanginya. Aku mencoba melangkahkan kakiku. Tapi tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dia berusaha menyadarkanku. Angga, aku tersentak kaget. Seluruh tubuhku seakan-akan aku kuasai kembali. Kau wudhu lama sekali. Ayo. Tiba-tiba Burhan datang. Aku menoleh ke arah tempat Puspa. Dia sudah tidak ada di sana. Aku pun mengambil air wudhu dan kembali ke rumah Pak Lurah. Kau ngapain? Maghrib-maghrib ambil wudhu tapi bengong di kebun. Tanya Burhan waktu itu. Aku melihat Puspa. Hah? Kok serius? Lalu apa yang terjadi? Tanya Burhan penasaran. Tidak, dia menyuruhku untuk mendatanginya. Tapi belum sempat aku datang kepadanya, kau sudah datang dan dia pun menghilang. Ingat Mas Angga. Siapa Puspa itu? Puspa itu demit. Kata Burhan waktu itu. Aku seolah diingatkan kembali. Jika dia bukanlah sosok manusia yang utuh, melainkan dia adalah manusia siluman, manusia jadi-jadian, manusia penganut ilmu hitam. Wes, ayo kita mlebu. Bahaya, terus-terusan yang kini. Kata Burhan waktu itu. Kita pun setelah selesai melakukan sholat, semua berkumpul di ruang tamu. Malam ini suasana tidak enak sekali Pak Lurah. Kayak sesuatu akan terjadi. Kata Mas Burhan. Iya Mas. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi insya Allah mereka tidak bisa menembus pagar rumah ini. Kata Pak Lurah menjelaskan. Tadi sebelum berangkat, Yai Ahmad sudah memagari seluruh rumah ini. Bahkan sampai ke area belakang. Tidak akan ada demit yang bisa masuk. Paling mereka hanya menampakkan penampakan di depan. Atau mereka yang menggoda kita untuk keluar. Oh, pantas. Tadi Mas Angga ditemui Puspa di belakang. Sewaktu dia hendak mengambil air wudhu Pak Lurah. Oh ya? Kok ora cerita? Kata Pak Lurah. Ya ini mau diceritain Pak Lurah. Hati-hati Mas. Ojo nganti kegoda. Wis cukup Mas Soni yang sekarang kita nggak tahu keadaannya gimana. Hanya badannya saja yang terbujur kaku di dalam kamar. Tapi jiwanya, dia telah pergi ke desa Kantil. Kita semua pun pergi ke tempat Mas Soni berada.
Tubuhnya nampak kurus, seperti mayat, tapi dia pun masih hidup. Begitu bergejolak perasaan di dadaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada keluarganya nanti. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Nampak sebuah mobil memasuki halaman rumah Pak Lurah. Kami yang sedang duduk di depan dengan tergopoh-gopoh, kami pun pergi menyambut tamu yang baru datang. Tampak Mas Aji, Pak Agus, Yai Sueb, dan juga Yai Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami semua saling menyalami. Lalu Yai Sueb pun melihat keadaan Mas Soni yang di dalam kamar. Bocah iki wis angel. Kalau to dia waras, dekne pasti gendeng yen orang ngono sekarat koyo ngene, kata Yai Sueb. Tiap malam kok kasih keranda ini? Nggih Yai, tadi malam pun kami tutupi Mas Soni dengan keranda ini. Yo, ora popo. Ojo lali, bocah diombeni klopo ijo. Siti-siti ora popo, sing penting klepon. Lalu Yai Sueb pun dia melihat Mas Angga. Tiba-tiba saja Mas Angga nampak begitu ketakutan melihatnya. Kenapa kowe wedi? Rene, cedak gini. Boten Yai. Kula ampun. Kula nggih, kula medal Yai. Tiba-tiba Mas Angga pun kerasukan seorang perempuan. Kami pun terkejut mendengarnya. Renile, ombenan tekan ijo iki, kata Yai Ahmad. Mas Angga pun mengambil degan ijo dan dia merasakan degan ijo amat sangatlah panas saat dia pegang. Aduh, panas sekali Yai. Mosok to panas, wong ora diobong kok panas ki piye? Iya, benar Yai, ini panas sekali. Gek ndang diombe, jolali mojo bismillah. Seteguk, dua teguk. Mas Angga pun dia merasakan mual yang luar biasa. Dia memuntahkan semua isi perutnya. Tapi anehnya, isinya adalah cacing, ulat, dan juga rambut. Kene yole meneng kene dhisik. Awakmu iki urung 100% resik, katanya waktu itu. Lantas Mas Angga pun diru'yah oleh Yai. Dan juga Yai Ahmad pun membantu. Kita semua membacakan doa dan juga sholawat. Sampai akhirnya pun Mas Angga memuntahkan darah kental yang sangat hitam. Dan juga berlendir. Yang terakhir kali dia memuntahkan begitu besar gumpalan darah. Tapi anehnya gumpalan darah itu seperti digerogoti oleh belatung-belatung.
Aku melihat kengerian itu pun sampai tidak bisa dan merasa ikutan mual. Siji-sijine coro ben kalian semua bisa selamat. Sebaiknya besok pagi kalian meninggalkan desa ini, kata Yai Sueb. Tapi pekerjaan kami bagaimana, Yai? Itu terserah kalian. Kalian mau meneruskan pekerjaan dengan resiko nyawa kalian, atau kalian pulang dengan selamat, kata Yai Sueb waktu itu. Saya bingung, Yai. Pekerjaan adalah tanggung jawab saya, kata Mas Angga. Aku paham, Le. Tapi iki wis ono korban jiwa satu. Terus kepiye? Baik, Yai. Kami akan memutuskan. Besok kami akan kembali ke Jakarta. Mungkin kami juga akan mengundurkan diri, kata Mas Angga waktu itu. Aku hanya terdiam. Tapi aku pun menyetujui apa yang menjadi keputusan Mas Angga, bahwa kita besok akan pulang. Semua nampak berkemas. Kemudian aku pun bertanya kepada Yai Sueb tentang Mas Soni. Lantas bagaimana dengan Mas Soni, Yai? Apakah kita juga membawanya pulang? Kalau kalian membawanya keluar dari desa ini, mungkin kalian tidak akan selamat. Sebaiknya beritahu keluarganya jika dia dirawat di sini. Saya akan mencoba membantu untuk mengembalikan jiwanya yang telah diambil oleh Demit, Ningrum, dan juga Lastri. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang amat berat. Dan kalian tidak bisa membantu kami. Jadi sebaiknya kalian pergi dari desa ini besok pagi, kata Yai Sueb. Aku pun mengangguk dan kami pun menyiapkan semua perbekalan untuk kami bisa pulang kembali ke Jakarta. Hai teman-teman semua, finally akhirnya Guna-Guna Gadis Desa Kantil menemui episode terakhirnya. Besok kita upload video baru ya, cerita yang baru. Tapi untuk Desa Kantil ini ada sequelnya ya teman-teman ya. Tapi aku belum bisa upload dalam waktu dekat ini ya, kita selang dulu dengan cerita-cerita yang lain dulu, oke? Thank you so much yang udah dateng, yang udah mampir ke channelnya Movie Channel ini. Thank you yang udah support, yang udah like, yang udah subscribe. Thank you so much. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih saya ucapkan, dan akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.